Hai people, apa kabar di hari Senin ini? Semoga sehat selalu ya. Dan kita masih dalam semangat yang sama di bulan September. Kita akan membahas tentang yang lagi hits di Kota Semarang. Masih hangat-hangatnya ya, karena kemarin prosesnya pendaftaran sudah ditutup dan sekarang kita sedang menanti nih untuk nantinya pengumuman hasil administrasinya bagaimana ya. Tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah pendaftaran atau rekrutmen CPNS pemerintah Kota Semarang tahun 2024. Gimana nih, e-people mendaftar tahun ini? Semoga jadi rezekinya ya. Dan kita akan membahas nanti tentang bagaimana kelanjutannya dari rekrutmen tersebut bersama dengan tamu kita. Narasumber yang pertama adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, yaitu Bapak Joko Hartono, SSTP MSI. Pak Joko, apa kabar? Selamat sore, terima kasih. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan e-people melalui jaringan Semarang Pemkot. Betul Channel. sekali. Terima kasih. Ini ketemu Pak Joko jadi sering ya selama CPNS ini, banyak sekali informasi yang dibagikan oleh beliau ya. Dan Insya Allah. kali ini tidak sendiri Pak Joko ya, karena ada yang menemani ya. Kali ini ada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Bapak Dr. Muhammad Abdul Hakam SPPD. Pak Hakam, apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak, alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya, semangatnya pagi terus nih. Nah, ini karena pasti ya setiap tahunnya, hampir selalu setiap tahun ada untuk formasi teknis dan juga formasi kesehatan. Makanya kita tidak hanya dari BKPP tapi dari Dinas Kesehatan pun kita hadirkan. Tapi sebelum nanti kita membahas banyak ya, kita tanya dulu nih. Kemarin di pendaftaran untuk pemerintah Kota Semarang, kira-kira antusiasmenya seperti apa Pak Joko? Ya, alhamdulillah setelah kita buka pendaftaran, terbuka buat siapapun, tidak hanya terbuka untuk masyarakat Kota Semarang, tapi terbuka untuk setiap warga negara Republik Indonesia, dimanapun berada, begitu kira-kira. Sehingga antusiasnya cukup besar, dan sejak tanggal 2 September kita close begitu, sehingga hari ini kita sudah mulai verifikasi administrasinya. Pendaftaran ini antara kami panitia dengan pendaftar tidak ada tatap muka, semuanya melalui online elektronik, sehingga insya Allah kami jamin transparansi dan integritasnya, begitu kira-kira. Oke, jadi semuanya by system By begitu system, ya ya. Pak, sangat fair dan transparan pastinya. Ya. Lalu kemudian kalau untuk pembagiannya nih, nakes berapa, kemudian teknis berapa Pak? Ya, baik, e-people, tahun ini pemerintah Kota Semarang membuka 331 formasi. 331 formasi, di sana formasinya ada tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Tenaga kesehatan sebanyak 119 formasi, tenaga teknisnya sebanyak 212 formasi. Tahun ini tidak menerima CPNS untuk guru, sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dikti, Kemendikbuddikti, menginstruksikan bahwa khusus tahun 2024 ini di semua pemerintah daerah tidak merekrut CPNS dari guru. Insya Allah nanti guru akan direkrut melalui jalur P3K yang akan dilaksanakan kira-kira bulan Oktober. Jadi khusus tahun ini CPNS hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dan tenaga teknis sebanyak 331 formasi. Begitu kira-kira Mbak. Oke, baik. Jadi selalu bergiliran begitu ya Pak. Nah, ini terkait dengan tenaga kesehatan ya. Pak Hakam nanti berarti akan menyambut sekitar 100-an pegawai baru ya untuk tenaga kesehatan. Tapi sebenarnya untuk saat ini di Kota Semarang sudah berapa banyak sih Pak nakesnya yang berada di bawah pemerintah Kota Semarang? Secara keseluruhan sebetulnya ada sekitar 2.500-an ya Mbak. Dan kami juga kan kebetulan tahun ini saja kita buka 2 puskesmas baru. Tahun depan ada 1 puskesmas baru lagi, 1. Kemudian tahun ini kita juga buka rumah sakit di Mijen. Kemudian ada tambahan juga yang untuk di RSWN. Itu alokasinya itu masuk di Dinas Kesehatan. Jadi Ya, betul. 100 sekian itu ya Mas ya? Iya, 119. 119 itu, 119 itu di antaranya ada yang masuk ke rumah sakit Wonosobo. Oke, jadi sudah ada plot-plotnya ini akan kemana saja ya, melihat bagaimana perkembangan infrastruktur kesehatan di Kota Semarang yang semakin berkembang juga ya. Nah, tapi sebenarnya dengan angka 100-an yang nanti akan masuk ya bergabung dengan kita di sini, apakah itu cukup Pak? Atau sebenarnya masih banyak nih untuk kebutuhannya? Kalau di sisi kesehatan itu kan selalu
apa ya, dinamis ya Mbak. Dinamis. Ada yang pensiun. Hmm. Rata-rata tiap tahunnya itu sekitar 50-an. Hmm. 50 baik itu Hmm. dari dokter gigi sampai teman-teman dari tenaga kesehatan yang lain. Setiap tahun itu normalnya itu sekitar 50 yang pensiun. Hmm. Nah, tentunya seandainya nanti ada tiba-tiba di luar kenormalan ini, Mhm. mungkin bisa 70, bisa 100. Karena kan setiap tahun juga kan, zaman saya misalnya 2005, Ya. yang diterima berapa, misalnya 100 lebih misalnya. Ya, berarti itu harus siap-siap. Hmm. Itu. Jadi melihat kebutuhannya di Ya, setiap tahun itu juga ya. betul. Tapi sebenarnya kalau untuk kesehatan, apakah akan difokuskan ke P3K atau tetap ada Pak CPNS dan juga P3K? Ya, kalau di dinas kesehatan sudah pasti, karena kan ada beberapa peraturan yang terbaru ya. Apalagi ini tugasnya, ya salah satu lah tugasnya dari pemerintah kota itu adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan. Paling enggak yang di kantor kesehatan, paling enggak mereka punya apa ya, kepercayaan diri dengan baik dengan dia menjadi ASN, apakah itu PNS ataupun P3K. Nah, kemudian yang di puskesmas, di rumah sakit, mereka masih ada skema BLUD, gitu loh Mbak. Jadi seandainya dia tidak diterima, belum ada rezekinya masuk di PNS atau di P3K, masih ada jalur yang namanya BLUD. Oke. Nah, kalau di kantor dinas kesehatan kan nggak ada BLUD. Nah itu Mbak, skemanya seperti itu. Oke, jadi ada beberapa skema ya yang Iya, diterapkan. betul. Lalu kemudian kalau kita melihat sekarang kan sudah mulai di review begitu ya untuk pendaftaran dari para Ya. peserta CPNS ini. Biasanya Pak Joko, apa sih yang menjadi kendala atau menjadi kesalahan para pendaftar sehingga tidak lolos di seleksi pertama? Ya. Jadi setelah kita close, sekarang kita proses review. Bisa dibayangkan tim kami setiap hari melototi komputer begitu, karena tidak ada dokumen satupun fisik begitu, semuanya serba elektronik, sehingga petugas kami selalu melototi setiap hari, setiap detik bahkan di sana, sehingga kami pastikan ketelitian kami semaksimal mungkin. Jadi yang sudah diupload oleh pelamar itu kami pastikan datanya bisa kami terima di sana dan kami teliti satu persatu. Harapan kami nanti tidak ada kawan-kawan yang tidak memenuhi syarat begitu, karena syarat sudah kita tulis jelas-jelas di dalam pengumuman apa yang dibutuhkan di sana, dan kemudian nanti kawan-kawan bisa melihat juga hasilnya, hasil pengumumannya. Kalaupun nanti kawan-kawan setelah tanggal 14 September nanti kita umumkan siapa-siapa yang sudah memenuhi syarat untuk lanjut ke seleksi berikutnya, masih ada kita berikan kesempatan untuk masa sanggah gitu. Jadi tidak serta-merta kemudian yang tidak memenuhi syarat kemudian kita take down, tapi kita umumkan dulu di masa sanggah kira-kira tanggal 18 sampai dengan 18 sampai 20 September. Jadi kawan-kawan jangan khawatir, sampai dengan nanti proses seleksi administratifnya kami jamin transparansinya juga. Kalau tidak memenuhi syarat, di mana yang tidak memenuhi syarat kami upload juga di sana. Jadi ampun khawatir. Banyaknya peminat, mohon doanya semoga kami dalam verifikasi ini diberi kesehatan dan ketelitian begitu kira-kira ya. Karena benar-benar harus melihat ribuan begitu ya Pak, Iya. aplikasi yang masuk dan juga mereviewnya. Ini pasti butuh ketelitian dan semoga para pendaftar ini juga sudah teliti dalam mengajukan lamarannya ya, tidak ada yang kurang ataupun yang salah. Lalu kemudian tadi disebutkan ada masa sanggah. Nah, ketentuannya bagaimana Pak bila nanti ada peserta yang ingin mengajukan sanggah? Ya, jadi nanti setelah pengumuman tentunya kita umumkan siapa-siapa yang memenuhi syarat dan siapa-siapa yang tidak memenuhi syarat. Bagi kawan-kawan yang tidak memenuhi syarat diberi kesempatan untuk memberikan masa sanggah di sana. Nah, nanti sanggahnya juga secara online juga. Ketika tidak memenuhi syarat, ditulis di situ alasannya. Kami kan sudah tulis alasannya tidak memenuhi syarat apa. Silahkan disanggah di sana. Nanti kan kami akan berikan jawaban juga tentang sanggah itu. Kalau kemudian sanggah itu bisa kami terima, ya tentunya kami masukkan ke dalam database yang memenuhi syarat untuk seleksi berikutnya.
Begitu kira-kira. Oke, jadi ini istilahnya nggak di ghosting ya para Betul. peserta ini. Kenapa aku nggak lolos? Nah, sudah Nah, dikasih alasannya ya. betul. Kalau merasa itu ternyata masih kurang tepat, bisa mengajukan sanggah. Baik. Nah, Ya. kita tadi baru sampai masa sanggah. Nanti masih ada SKD, SKB. Kita akan Oke. bahas selanjutnya ya. Jadi buat Oke. people jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Ngobras. Oke people, masih di Ngobras dengan tema kita rekrutmen CPNS Pemerintah Kota Semarang tahun 2024. Tadi kita baru sampai di masa sanggah ya untuk pembahasannya. Dan kita bisa lihat bagaimana transparansi sangat dijaga, keterbukaan. Dan ini pasti benar-benar melalui sistem ya Pak. Jadi kita nggak bisa nih kalau misalnya mau ada titip begitu Pak. Ya baik, ya ini penting sekali kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, people, seleksi kami komitmen untuk transparan dan berintegritas. Apa itu transparan? Segala proses tahapan bisa dilihat oleh para pelamar. Bahkan nanti pada saat ujian, tes pertama kan SKD, seleksi kompetensi dasar, yang terdiri dari 3 komponen, tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakter kepribadian. Nah, pada saat tes, saudara belum selesai tes, itu Bapak Ibu Saudara bisa melihat kok hasil dari rumah. Progres nilai itu bisa menit by menit bisa dilihat nilainya. Begitu selesai tes, saudara akan tahu berapa skor yang saudara dapat.
Ketika skor saudara masuk ke passing grade, nilainya 313, berarti saudara ada harapan. Tetapi kalau nilainya di bawah passing grade, di bawah 313, ya mohon maaf, mungkin tahun depan bisa ngulang lagi. Itu dari sisi transparansi. Nanti dari tes tahap pertama itu akan kita ambil 300 kuota, 300% atau 3 kali dari kuota. Kalau tadi kuota kita 331, kita kalikan 3. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah lolos SKD nanti ikut tes berikutnya tahap yang kedua namanya seleksi kompetensi bidang. Dari seleksi kompetensi bidang itulah baru kita mempampatkan lagi menjadi 331 orang. Itu dari sisi transparansi. Dari sisi integritas, saya sampaikan kepada seluruh e-people bahwa proses rekrutmen, seleksi CPNS ini jauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Artinya tidak ada siapapun yang bisa membantu saudara untuk masuk menjadi CPNS kecuali saudara sendiri. Kecuali diri saudara sendiri melalui hasil tes yang terbaik. Karena apa? Saya sampaikan juga kepada seluruh e-people, jangan pernah menerima atau jangan pernah terayu oleh siapapun atas nama apapun kemudian bisa menjanjikan diterima. Tahun kemarin masih ada saja masyarakat yang tertipu, maka tahun ini kami harapkan jangan sampai ada satupun masyarakat yang kemudian tertipu atas iming-iming siapapun yang bisa memasukkan CPNS ini. Semuanya transparan, semuanya berintegritas, dan kami pastikan dengan transparan dan berintegritas ini akan kita rekrut aparatur negara yang terbaik untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Begitu kira-kira. Oke, Pak Joko sudah menyampaikan ya bahwa ini benar-benar transparan. Jangan percaya oknum-oknum yang mengiming-imingi ya untuk bisa membantu melalui proses seleksi yang ada di sini. Nah ini kalau Pak Hakam biasanya itu kan para peserta di bidang sains begitu ya. Nilainya ini skornya tinggi-tinggi begitu. Nah ini juga nanti berdasarkan nilai itu saja ya atau ada tahapan lainnya yang akan menentukan mereka lolos atau tidaknya? Sesuai dengan yang tadi disampaikan sama Mas Joko, ada SKD, SKB itu menurut saya sudah cukup ya. Artinya tidak ada, ini kemudian ada tambahan untuk jurusan dokter atau dokter spesialis, tidak ada. Yang menunjukkan itu ya pada waktu di persyaratan, ada STR, nah itu, karena kan STR itu menunjukkan kompetensi, Mbak. Nah, pada saat seleksi CPNS ini yang dibutuhkan pada saat CAT, SKD sama SKB tadi. Passing grade-nya harus tinggi. Maka satu hal yang harus dilakukan oleh e-people ini yang sudah mendaftarkan diri ini, Anda harus belajar. Dan satu lagi loh, Mbak, proses rekrutmen ini kita tidak memaksakan diri. Artinya apa? Kita merekrut 331, tapi nanti kalau yang masuk passing grade cuma 200, ya sudah kita terima 200 itu. Oh, tidak begitu. Kemudian kita paksakan harus 331, karena kita hari ini sebagai negara, pemerintah ingin merekrut kualitas tidak hanya sekedar kuantitas begitu. Karena apa? Kita sebagai pemerintah daerah sekarang untuk belanja pegawai itu sudah dibatasi maksimal 30% dari APBD. Ketika hanya dibatasi, maka jumlah pegawai juga dibatasi. Kami pastikan kualitas diutamakan daripada kuantitas. Begitu kira-kira. Oke, jadi sudah ada ketentuannya, standarnya harus memenuhi standar tersebut ya. Kalau memang tidak ada yang memenuhi passing grade-nya, maka ya itu akan kosong begitu ya Pak ya? Oke, baiklah. Dan biasanya ada nggak nih untuk formasi tertentu yang mungkin sulit untuk dipenuhi atau dari pengalaman sebelumnya ya, ada yang pernah kosong begitu Pak? Ada juga yang pernah kosong, karena tidak ada yang masuk passing grade. Oh, oke. Dari formasi tertentu dia tidak masuk passing grade, ya terpaksa tidak kita terima. Walaupun ada yang lamar di sana, tapi karena tidak masuk passing grade, ya tidak kita terima. Begitu kira-kira. Dan itu semua by system, bisa dilihat. Nanti setiap e-people yang mendaftar nilainya berapa muncul di sana, yang diterima nilainya berapa juga muncul di sana. Nah ini memang live score itu lebih seru daripada nonton MotoGP ya Pak ya. Karena ini penentuan masa depan loh ya. Dan ini benar-benar transparan, kita bisa melihat siapa saja lawan kita, nilai mereka berapa, kita bisa catat dan menentukan ya kira-kira kita lolos apa enggak begitu ya, diperkirakan sebelum nanti melihat hasil akhirnya begitu. Lalu kalau kita melihat untuk sistem yang sekarang, apakah ada perbedaan dari sistem tahun sebelumnya, Pak? Ya, oke. Tahun ini ada sedikit perbedaan dari tahun kemarin. Yang pertama perbedaannya untuk kawan-kawan P3K.
kawan-kawan P3K ini kan juga pengen mendaftar PNS nih. Ya, kalau tahun kemarin kawan-kawan P3K yang mau mendaftar PNS harus mundur dari P3K-nya. Tahun ini tidak. Jadi kawan-kawan yang statusnya hari ini P3K mau melamar PNS, syaratnya hanya satu, sudah masa kerjanya minimal setahun. Setelah itu daftar sebagai PNS. Ketika daftar PNS diterima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, status P3K-nya tetap melekat. Itu yang pertama perbedaannya. Perbedaan yang kedua daripada tahun kemarin, kalau hari ini kawan-kawan yang mendaftar PNS tahun kemarin sudah pernah mengikuti ujian PNS dan punya nilai passing grade, cukup melampirkan passing grade tahun kemarin. Ketika saudara sudah mantap dengan nilai tahun kemarin, tinggal dilampirkan di sana. Nanti tidak perlu ikut ujian lagi, pakai nilai tahun kemarin. Tapi hanya berlaku untuk sekali saja. Tapi kalau tahun kemarin nilainya belum bagus, mau diperbaiki, silahkan ikut tes. Tesnya juga gratis, Pak. Begitu kira-kira, Mbak. Oke, jadi kita harus memilih, sudah jelas di awal ya, mau pilih Iya. pakai nilai tahun kemarin atau kita mau mencoba lagi, Iya. begitu ya. Lalu kemudian kalau kita melihat dari dokter nih, Pak Akam, Ya, buat yang sedang melaksanakan internship, ini apakah boleh untuk mendaftar ataupun mengikuti tes atau nggak boleh nih Pak? tidak bisa. Tidak bisa? Karena walaupun adik-adik ISIP ini dia sudah punya STR, tapi STR-nya hanya untuk melakukan ini apa namanya dalam rangka dia penugasan ISIP-nya. Tapi secara untuk melakukan praktek medis nantinya itu kan dia belum punya. Maka program internship-nya ini harus diselesaikan dulu, baru nanti akan ada STR yang memang dibutuhkan untuk persyaratan di dalam tes CPNS ini. Oke, jadi semoga kemarin nggak ada ya yang lagi internship tapi mendaftar, karena ini pasti tidak akan lolos begitu ya Pak, karena tidak memenuhi kualifikasinya. Baik, lalu kemudian kalau kita lihat ini kan banyak juga dari teman-teman mungkin yang dinakes ya, Ya. dengan standar yang mungkin dia sudah S1, tapi kemudian sebenarnya yang dibutuhkan D3. Nah ini kira-kira bagaimana Pak, apakah juga akan lolos atau enggak nih? Kalau dari persyaratan misalnya dia sebetulnya profesinya adalah apoteker nih misalnya. Sudah S1 ada profesinya juga ya, seorang apoteker. Kemudian ternyata di dalam formasinya yang dibutuhkan asisten apoteker, itu juga tidak bisa. Karena disesuaikan dengan ijazah dan sertifikat yang dia punyai terakhir. Tidak bisa kemudian dia menurunkan dirinya untuk bisa memasukin sesuai dengan formasi yang ada, itu tidak bisa. Jadi overqualified begitu ya Betul, untuk ya, posisi betul. tersebut. Makanya Ya. harus benar-benar sesuai ya. Sesuai. Oke, ini semakin seru untuk pembicaraannya ya. Tadi kita sudah mulai menyinggung SKD dan Iya. juga nanti SKB seperti apa. Ini banyak sekali nih yang biasanya mulai bingung di SKB karena pertanyaannya kan lebih spesifik begitu ya Pak. Betul. Kita akan bahas selanjutnya. Jadi e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Tempat jajan baru nih di kota Semarang. Lokasinya ada di bangunan penuh historis yang pernah jaya pada masanya, yaitu Pasar Johar. Tepatnya di Food Court UMKM Kota Semarang, lantai 4, Pasar Johar Selatan. Ada kopi dan jajanan kekinian, makanan khas Semarang, jajan pasar, sampai warmindo pun juga ada. Tempatnya bersih dan luas, dengan pemandangan alun-alun Johar dan Masjid Kauman yang legend banget. Tersedia lift untuk menuju lantai 4. Di sini pun terdapat free wifi dan bakal ada penampilan live music juga. Jajan di sini artinya kamu support UMKM lokal agar semakin bertumbuh. Yuk, jajan dan jalan-jalan ke Food Court Pasar Johar Selatan.
Masih di Ngobras, kita masih membahas seputar rekrutmen CPNS Pemerintah Kota Semarang 2024 ya. Masih bersama Pak Joko dan juga Pak Hakam. Kita lanjutkan, ini mulai membahas ke SKB. Nah, kalau untuk SKB ini kan biasanya materinya lebih spesifik ya Pak, berdasarkan formasi masing-masing. Dan kebanyakan mungkin buat yang tahun ini baru ikut pertama kali ya CPNS akan bingung biasanya, aku harus belajar apa sih? Dan ini kira-kira kisi-kisinya bisa dilihat di mana sih Pak? Ya. Baik kawan-kawan, kalau untuk standar kompetensi dasar insya Allah semua formasi nanti tesnya sama. Wawasan kebangsaan, intelijensia umum, dan karakter kepribadian gitu. Tapi kalau standar kompetensi bidang nanti sesuai dengan bidang formasi masing-masing yang akan dilamar di sana. Ya, jadi kalau sudah bicara bidang, nanti kan sudah mengerucut menjadi 300%, saingannya tinggal 1:3 begitu ya kira-kira. Maka itu adalah tes yang terkait dengan kompetensi bidang yang dia ikuti. Kalau dia programmer ya perdalam programmernya. Kalau dia kesehatan dokter ya perdalam ke ilmu kedokterannya dan sebagainya. Jadi memperdalam bidang studi ilmu yang dia ambil di sana. Itu kisi-kisinya dari sana begitu. Dan yang paling penting kami sampaikan juga pada e-people bahwa tahun ini adalah kesempatan yang sangat emas bagi saudara-saudara yang ingin masuk menjadi ASN. Karena apa? Tahun ini adalah 10 tahun terakhir yang rekrutnya paling besar. Paling besar kenapa? Kalau saudara-saudara mau ikut, jangan hanya terkooptasi dengan Pemkot Semarang, tapi semua daerah juga membuka, bahkan di pemerintah pusat itu membuka yang lebih banyak lagi. Formasinya hampir 200.000 Pak, untuk total, dan itu diarahkan untuk teman-teman nanti di IKN. Jadi penempatan di IKN sana untuk formasi di pemerintah pusat. Jadi e-people jangan sempit wawasannya, perluas wawasannya. Di tingkat nasional pun juga membuka luang yang lebih luas lagi. Mendaftarnya tidak harus ke Jakarta, daftar dari sini, tesnya juga di sini. Kawan-kawan yang mau daftar Kota Semarang, daftarnya juga di domisilinya, tidak harus ke sini, tesnya juga cukup di domisilinya di sana. Tidak harus datang ke Semarang begitu. Ini suatu kesempatan, silahkan diikuti sebaik-baiknya. Bagi kami, semakin banyak pendaftar semakin bagus, karena kami akan punya banyak pilihan untuk merekrut ASN putra-putri terbaik bangsa, begitu. Oke, jadi ini sudah dibuat sistemnya senyaman mungkin ya, para peserta ini bisa mendaftar dari mana saja, mengikuti tesnya pun kita juga bisa memilih sesuai dengan domisilinya, begitu ya. Ini kemarin juga banyak yang bilang sih Pak, ada sempat komentar yang masuk, kenapa D3 keperawatan atau kebidanan ini kok nggak ada di Kota Semarang, apa nggak laku begitu. Nah ini sebenarnya bisa dialihkan juga ke daerah-daerah lainnya ya Pak? Iya betul, jadi memang untuk perawat, bidan itu kan kemarin sudah kita atau difasilitasi oleh pemerintah kota tahun 2023 ya, 2022-2023. Nah saatnya ini yang kita butuhkan memang banyak dokter umum, kemudian dokter spesialis sama dokter gigi. Seperti yang tadi disampaikan sama Pak Kepala BKPP ini, zaman saya dulu 2005 Mbak, yang daftar 5.000 yang dibutuhkan dokter umum cuma 5. Wah, 5 tok. bandingannya 1 dari 1.000. Nah, sekarang ini yang daftar berapa tadi? 3.000. Sudah 3.000, yang dibutuhkan sekitar 119. Jadi cukup banyak menurut saya. Ini kesempatan yang bagus untuk teman-teman sejawat semuanya. Kalau memang dibandingkan dengan yang kemarin P3K, mungkin take home pay-nya mungkin nanti banyak yang PNS ini. Makanya saya bilang kesempatan untuk Anda untuk bisa menjadi PNS. Dan itu tadi syaratnya yang harus belajar dan berdoa. Tidak ada di dunia ini tidak ada yang harus, maksudnya tiba-tiba langsung ada kemudian bisa mengerjakan sulapan, itu tidak ada, pasti harus bekerja. Iya, oke. Atau dari Pak Hakam mungkin ada kisi-kisinya Pak, kira-kira apa yang harus diperdalam materinya begitu? Nah, zaman sekarang ini kan banyak sekali. Menurut saya gini ya, zaman sekarang ini kan banyak banget sudah ada lembaga-lembaga yang itu ya memfasilitasi buat caranya mengisi SKD atau SKB. Tryout begitu ya. Udah yang mulai dari yang bayar sekian. Paling enggak itu nilai Anda harus 800. Oke. Begitu dapat 800, nah itu sudah masuk di grade yang tadi sampaikan sama Pak Kepala BKPP. Tinggal berdoa saja. Karena masih masuk enggak dari sekian yang
daftar Hmm. nilainya kira-kira apakah ada yang lebih 800 atau bagaimana. Oke, biasanya teman-teman ini para peserta juga minimal sudah lewat passing grade itu udah alhamdulillah gitu ya. Walaupun nanti kira-kira yang masuk kuota keterima berapa itu ya sudah rezekinya masing-masing berarti ya. Baik, dan kemudian setelah nanti proses SKD, SKB, kira-kira endingnya ini pengumumannya sekitar tanggal berapa? Apakah di Ya. tahun depan atau bagaimana Pak? Dan tahapan selanjutnya seperti apa setelah pengumuman? Baik, e-people nanti ketika semua proses sudah berjalan sampai dengan SKB-nya selesai, nanti pengumumannya kira-kira jadwal yang kami buat sesuai dengan pengumuman yang kami kemarin sampaikan itu, pengumuman hasil akhirnya itu kira-kira di bulan Januari tanggal 12. Tanggal 12 Januari, harapannya nanti 1 April 2025 itu sudah bisa mulai aktif bekerja begitu. Dan tentu ini awalnya CPNS dulu kita percobaan. Ada masa percobaannya, tidak kemudian langsung jadikan PNS, tapi ada CPNS dulu masa percobaan. Dan yang paling penting kawan-kawan, ini saya sampaikan, tahun ini saudara-saudara yang mau pilih, tentukan pilihan dari sekarang, pengen mendaftar CPNS atau mendaftar P3K, karena tidak boleh dua-duanya. Satu NIK, nomor induk kependudukan, hanya boleh digunakan untuk mendaftar satu PNS atau satu P3K. Jadi kami sarankan e-people yang hari ini satu saudara non ASN, saya sarankan daftar P3K karena ada afirmasi di sana. Tapi kalau untuk fresh graduate masyarakat umum, silahkan kami sarankan untuk mendaftar ke CPNS begitu kira-kira. Itu saja Mbak. Oke, baik. Tapi sebenarnya perbedaannya CPNS dan juga mungkin dari instansi lain seperti swasta ya. Biasanya mereka itu ada medical check up yang menjadi bagian dari tes. Nah, sedangkan kita kan di sini untuk CPNS hanya SKD dan SKB ya. Tapi kemudian ini nanti akan dicek kesehatannya ketika pengajuan untuk CPNS maupun ketika nanti kenaikan menjadi PNS. Nah, kalau dari Pak Hakam sendiri kira-kira apa yang harus diperhatikan oleh para peserta di tahap tersebut, Pak? Ya, sebetulnya semua tahapan harus diperhatikan ya, termasuk sebetulnya kalau kita lihat memang kita punya pengalaman. Jadi e-people, jadi teman-teman nanti yang mendaftarkan di manapun ya, entah itu di kesehatan atau mungkin yang di sisi di teknis ya, di bidang teknis, maka CAT yang SKD dan SKB itu sangat penting. Tapi setelah itu juga jangan lupa bahwa kesehatan jasmani dan rohani ini juga menjadi syarat penting juga ketika Anda nanti akan berubah menjadi PNS. Karena dari sana baik itu tim kesehatan ya, yang nanti akan kolaborasikan atau dibentuk oleh BKPP bersama dengan tim kesehatan, baik itu dari dinas kesehatan ataupun dari rumah sakit, tentunya harus memikirkan itu. Karena zaman sekarang ini kan zaman teknologi informasi, orang semuanya pakai medsos dan lain sebagainya. Jadi tanggung jawabnya itu tidak hanya tanggung jawab bahwa di sisi fisik saja ya kehadiran dia, tapi tanggung jawab ketika dia melakukan atau ngeklik apa, buat status apa, ini juga menurut saya jadi tanggung jawab. Makanya kesehatan mental ini menjadi sesuatu yang penting juga. Nah, bagi teman-teman sahabat atau yang lain, misalnya ini saya nggak kita berdoa apa jenengan juga pasti akan sehat jasmani rohani, tapi ketika mungkin ada kecurigaan kok, misalnya gampang panik, gampang lelah, coba konsultasi dulu sama dokter. Barangkali nanti justru ada mengarah ke sana. Yang penting Anda harus terbuka. Nah, gitu. Soalnya nanti pastinya akan berdampak di belakang. Apalagi kalau di kesehatan itu layanan. Jangan sampai kemudian justru kehadiran kita itu malah memberikan komplain, memberikan beban kepada teman-teman kita. Itu kan jadi tidak nyaman. Tidak nyaman untuk Anda sendiri, teman-teman Anda, atau pemerintah kota sendiri juga. Karena pasti akan larinya ke pemerintah kota. Begitu. Baik, jadi ketika ini akan memulai satu tahap kehidupan baru ya, menjadi
PNS atau CPNS aparatur ini. negara. Nah, kemudian kita bisa refleksi juga begitu ya Pak, Hmm. kira-kira bagaimana kondisi kita jasmani maupun rohani, walaupun nanti kita tetap ada tesnya, tapi jika memang merasa membutuhkan bantuan, maka bisa mencari bantuan ke ahlinya tersebut ya, sehingga Betul. nantinya bisa mendukung performa kita ketika bekerja nanti dan bisa memberikan kinerja yang terbaik bagi pemerintah Kota Semarang maupun warga masyarakat ya. Betul. Oke, dan ini tidak terasa ternyata matahari juga sudah semakin tenggelam begitu ya. Terakhir closing statement dari Iya. Pak Joko, silahkan pesannya Bapak. Baik, kawan-kawan e-people, negara memanggil saudara. Pemerintah membutuhkan putra-putri terbaik bangsa. Tidak hanya yang cerdas, tidak hanya yang terampil, tapi yang paling penting adalah putra-putri terbaik bangsa yang memiliki moralitas dan integritas terbaik. Pengetahuan itu penting, keterampilan itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah moralitas dan integritas terbaik. Kami pastikan rekrutmen ini kami akan pengen mengajak saudara-saudara yang hari ini memiliki moralitas, integritas terbaik, pengetahuan, keterampilan terbaik, kami undang untuk mendaftar ulangi, kami undang untuk kemudian saudara masuk menjadi aparatur negara. Dan semoga saudara-saudara yang terpilih yang terbaik akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang ketika saya Pak Hakam itu sudah pensiun di tahun 2045 nanti, ketika 100 tahun Indonesia merdeka, yang punya cita-cita ingin menjadi sebuah negara maju. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Joko. Kalau dari Pak Hakam? Ya, memang tidak seberapa take home pay yang diberikan oleh negara. Tapi menurut saya yang diterima, kalau Anda nanti keterima, itu menurut saya lebih dari cukup untuk hidup di Kota Semarang. Apalagi kita juga tidak tahu ya, tahun depan insya Allah juga pemerintah kota pasti akan menaikkan jika PAD-nya memang tinggi. Tetapi saya bilang, karena ini kan saya harus ngomong sama teman-teman nih Mbak, mereka mungkin sudah pernah bekerja di swasta dan sebagainya, tahu salary-nya mungkin 2 digit lebih misalnya. Tapi mari kemudian kalau kita bersama-sama mau berjuang untuk bangsa Indonesia ini, maka ayo jangan lihat take home pay-nya. Mari kemudian kita berjuang bersama. Nah, setelah itu kita sama-sama kita mengenalkan diri tentang core value-nya ASN. Ya. berakhlak. Singkat, padat, tetapi kalau kemudian kita mau berjuang bersama-sama, insya Allah kita bisa mampu untuk membuat Kota Semarang ini tambah hebat, tambah sehat, dan tambah keren tentunya. Betul nggak? Baik, terima kasih Pak Hakam. Jadi memang pemerintah Kota Semarang pun mulai dari pengumumannya sudah dicantumkan ya take home pay-nya ini kira-kira minimum berapa, maksimum berapa. Ya, Jadi semoga sudah mensortir orang-orang yang mendaftar ini yang sedang mengikuti proses, memang mereka yang ingin menjadi abdi bagi negara begitu ya, dan siap untuk memberikan kinerja terbaiknya bagi masyarakat. Dan terima kasih Pak Hakam, Pak Joko sudah hadir di Ngobras episode kali ini. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat untuk e-people semua dan semoga lancar di seleksi tahun ini bisa menjadi bagian dari pemerintah Kota Semarang. Terima kasih untuk people yang sudah menyaksikan Ngobras. Jangan lupa Ngobras tayang setiap hari Senin di YouTube channel Semarang Pemkot dan juga jangan lupa untuk di-subscribe karena kita punya banyak program lainnya. Kalau begitu saya Hani Nurmalita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Dah. Dadah.